Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Kita masih dalam suasana libur Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai saham-saham di sektor properti dan real estate. Ini adalah chart untuk properti dan real estate. Teman-teman bisa lihat ya, dari turun seperti ini kemudian naik membentuk higher high dan higher low. Ini tidak ada volume, jadi kita nggak bisa lihat tren sebelumnya. Kita coba lihat di indikatornya ya. Indikatornya MACD masih ada di atas 0, di teritori positif dan dalam kondisi golden cross. Golden crossnya itu kelihatan dari histogram ya. Histogramnya ini masih ada agak hijau, dia ada di atas 0, itu artinya dalam kondisi golden cross. Teman-teman bisa lihat kalau di sini dia warnanya merah, histogram itu dalam kondisi dead cross. Pada saat dia nyebrang terjadi golden cross, ini dari merah berubah jadi hijau. Jadi mudah ya kita ngelihatnya, sepintas aja kita langsung mengerti kondisinya. Memang kondisinya ini makin saling berdekatan ya antara MACD dan sinyal, artinya ini memang agak terjadi pelemahan. Cuman yang saya pengen perhatikan yaitu di garis MA20 yang warna biru. Sekarang harganya itu udah menyentuh area atau menyentuh garis MA20. Kemungkinan ini bisa kita jadikan sebagai support ya, mengingat selama ini juga higher high dan higher low belum terbentuk lower low lagi ya. Dari sini aja belum bisa tembus di support, maka kemungkinan besar kita akan melihat dalam beberapa hari pasar setelah libur Lebaran, kemungkinan properti itu akan kembali menguat. Ya ini sih harapan ya, karena kita lihat memang udah ada di area support. Semoga aja trennya tidak berubah dan kita lihat MA20 bisa bertindak atau berlaku sebagai support. Pertama kita akan lihat Demas. Ini properti juga ya, teman-teman bisa lihat harganya bergerak sideways. Belum ada pertanda positif di saham Demas. Ya masih kira-kira sama dengan indeksnya yang masih trendless gitu, bergerak naik turun. Kali ini dengan volume yang kecil. Cuman teman-teman bisa lihat sebelumnya di sini dengan volume sekecil ini kayaknya terjadi akumulasi ya. Kemudian harga bergerak naik. Nah, di sini perlu kita lihat ini berlangsung sekitar Desember, awal Desember sampai dengan pertengahan Januari, sekitar 1 bulan. Teman-teman boleh cermati di sini. Ada kemungkinan ini juga akan berlangsung sekitar 1 bulan, dari 31 Maret nanti sampai akhir April ya. Ya, dalam waktu dekat itu akhir April itu kita akan lihat, mungkin saja ya, nggak bisa dipastikan, tapi itu ada kemungkinan sekitar 1 bulan dia bergerak sideways, kemudian mulai merangkak naik. Mudah-mudahan aja. Nah, supportnya ini udah jelas ya, mudah kita lihat. Supportnya itu di sini, kemudian resistennya tidak terlalu jauh karena memang bergeraknya ranging gitu ya, seperti ini kira-kira nggak jauh-jauh amat. Nah dari sini akan menjadi resisten. Jadi kalau support di kotak kuning ini bertahan, kita bisa berharap semoga Demas kembali naik ke area kotak merah di sekitar 171 ya, range sekitar situ. Nggak terlalu bagus lah ini sahamnya. Mungkin kita mesti lihat saham lain. Berikutnya adalah APLN. Nah ini APLN kalau teman-teman lihat begini ya. Nah ini ada kecenderungan bergerak naik walaupun dalam tren yang lebih pendek itu kita melihat turun. Tapi dalam tren yang paling pendek di sini ya, ini kelihatan ada harapan APLN untuk menguat gitu ya. Ada harapan untuk APLN menguat. Kondisinya sendiri yaitu MACD dalam keadaan golden cross. Lihat di bawah sini warna hijau ya. Meskipun masih di bawah 0, berdua ini ada di bawah 0.
tapi udah golden cross. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di sini untuk APLN. Nah, ini adalah area untuk buy on breakout di resistance ini ya, di sekitar 140. Sedangkan supportnya yang teman-teman harus perhatikan supaya bisa segera mengendalikan risiko ada di sini di sekitar area kotak kuning di harga 128 gitu ya. Jadi ini merupakan area support dan resisten. Kemungkinan APLN masih bergerak di sekitar sini juga sambil menunggu kondisi yang lebih baik. Biasanya sih properti itu mulai bergerak naik setelah saham-saham di bidang perbankan, sektor finance membaik, maka akan diikuti dengan sektor properti dan real estate. Di situ teman-teman mungkin bisa mendapat keuntungan. Next adalah Pewon. Juga cukup bagus walaupun ini naiknya terlalu cepat. Nah, ini terlalu cepat sehingga saya melihat ada kemungkinan untuk Pewon kembali lagi ke area support untuk support test di sekitar 440-an dan bergerak sideways. Ini adalah area resisten untuk Pewon. Saya tanda dengan kotak merah di sekitar 480-an. Nah, sekarang kan area kotak merah ini udah kembali menjadi resisten setelah sebelumnya sempat diuji, tapi ternyata memang area kotak merah ini cukup kuat sehingga harga nggak mampu tembus. Teman-teman bisa menunggu karena ini sepertinya perlahan tapi pasti ini akan bergerak turun. Saya tidak mengatakan bahwa Pewon akan downtrend ya. Mungkin kita bisa lebih aman mengatakan Pewon itu bergerak sideways, jadi bergerak di antara support dan resisten. Cuman ini lebih bagus karena range-nya cukup besar ya, ada sekitar 40 poin, itu hampir 10%. Dari 440 ke 480 itu kan sekitar 40 poin. Dia 10%-nya itu ada di angka 44 sampai 48. Nah, kita ada di 40 poin. Saya kira hampir 10%. Jadi saya akan memilih untuk lebih memperhatikan Pewon, menunggu di area support sebelum melakukan pembelian dan ikut naik sampai ke resisten. Kira untuk trading di saham-saham yang trendless seperti ini relatif lebih mudah ya. Nah, yang penting kita jaga kita punya risiko supaya kerugian yang kita hadapi tidak terlalu besar. Ya, beli di sekitar support, dia turun di bawah support, ya udahlah di cut loss dulu. Kita nggak pernah tahu apabila Pewon turun di bawah support kotak kuning, apakah dia beneran cuma sampai di 420-an, apakah support berikutnya itu akan kuat untuk menahan pergerakan. Nah, daripada kita meresikokan uang, mending kita cepat-cepat mengendalikan risikonya sebelum membesar. Saya kira demikian. Ada 3 saham. Nanti kalau sempat, mumpung masih liburan, kita akan lihat saham di bidang properti lainnya di video berikut. Salam cuan untuk kita semua.